Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan menjelaskan tentang sel eukariotik dan prokariotik. Sebelumnya, di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok dari kelompok 7. Yang pertama ada saya sendiri, Ilma Mauludia Inayatullah, sebagai moderator. Yang kedua ada Ana Lulu Kolbiah. Yang ketiga ada Imam Sukmajaya. Yang keempat ada Ifatun Nur Latifah. Yang kelima ada Muhammad Farih Wafda. Yang keenam ada Maulani Diva Nur Pratiwi. Baiklah, untuk materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Ana Lulu Kolbiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ana Lulu. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu apa itu sel. Sel merupakan bagian terkecil dari penyusun suatu organisme yang sangat penting dalam menjaga serta melakukan aktivitas kehidupan. Struktur sel dibagi dua, yaitu struktur sel prokariotik dan struktur sel eukariotik. Selanjutnya, artian prokariotik dan eukariotik. Sel prokariotik merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, sehingga materi genetik di dalamnya belum terpisah dengan bagian sel lainnya. Nah, contoh organisme yang memiliki sel prokariotik adalah Archaebacteria, Euthabacteria, dan Cyanobacteria. Selain inti sel, sel prokariotik memiliki dinding sel, membran plasma, ribosom, plasmid, dan organel penggerak. Selanjutnya, sel eukariotik. Sel eukariotik merupakan sel yang sudah memiliki membran inti. Hal ini terbukti dengan sudah terbungkusnya DNA serta RNA dengan membran inti, sehingga terpisah dengan organel sel lainnya. Yang memiliki sel eukariotik adalah sel hewan dan sel tumbuhan. Selanjutnya, ciri-ciri prokariotik dan eukariotik. Ciri-ciri prokariotik pertama, mempunyai materi genetik berupa DNA yang tidak dibungkus oleh membran inti. Yang kedua, aktivitas sel terjadi di membran plasma dan sitoplasma. Yang ketiga, sebagian besar mempunyai dinding sel. Yang keempat, berukuran 1-10 nanometer. Yang kelima, contohnya itu Cyanobacteria. Nah, yang keenam, prokariotik ini memiliki 4 bentuk dasar, yaitu kokus berbentuk sferik, basili berbentuk tangkai, Soirocate berbentuk spiral, dan fibro berbentuk koma. Nah, selanjutnya, ciri-ciri sel eukariotik. Pertama, mempunyai materi genetik berupa DNA yang sudah dibungkus oleh membran inti. Yang kedua, memiliki organel yang mempunyai fungsinya masing-masing. Yang ketiga, berukuran 10-100 nanometer. Yang keempat, sel eukariotik lebih besar dari sel prokariotik dan memiliki nukleus, organel yang terikat membran, dan kromosom berbentuk batang. Yang kelima, sel-sel hewan memiliki sentrosom dan lisosom, sedangkan sel-sel tumbuhan tidak. Yang keenam, sel tumbuhan memiliki dinding sel, vakuola sentra besar, kloroplast, dan plastisida khusus lainnya, sedangkan sel hewan tidak. Selanjutnya, perbedaan sel prokariotik dan sel eukariotik. Perbedaannya kalau dilihat dari contoh organisme itu, prokariotik itu bakteri dan ganggang hijau, eukariotik itu protista, fungi, tumbuhan, dan hewan. Kalau ukuran selnya umumnya prokariotik itu 1-10 nanometer, sedangkan eukariotik itu 5-100 nanometer. Kalau dilihat dari metabolisme, kalau prokariotik itu bisa anaerob dan aerob, sedangkan eukariotik itu cuma aerob. Kalau organelnya, prokariotik itu lebih sedikit, kalau eukariotik itu agak banyak, seperti nukleus, mitokondria, kloroplast, retikulum endoplasma, dan lain-lain. Kalau dilihat dari DNA, prokariotik itu
sirkular dalam sitoplasma, sedangkan eukariotik itu sangat panjang, terdapat dalam inti. Perbedaan RNA dan protein. Kalau prokariotik itu disintesis pada beberapa kompartemen, sedangkan eukariotik sintesis RNA terjadi dalam nukleus, protein disintesis dalam sitoplasma. Selanjutnya, perbedaan sitoplasma. Prokariotik itu tidak ada sitoskeleton, sedangkan eukariotik sitoskeleton tersusun atas filamen protein. Kalau dilihat dari pembelahan sel, prokariotik itu kromosomnya memisahkan diri oleh adanya pemisahan membran plasma, sedangkan eukariotik kromosomnya memisah melalui gelendong pembelahan. Dan yang terakhir, perbedaan organisasi seluler. Kalau prokariotik itu umumnya uniseluler, sedangkan eukariotik itu umumnya multiseluler. Selanjutnya di sini ada strukturnya. Di sini ada struktur sel hewan dan struktur sel tumbuhan. Sebenarnya kalau dilihat itu lebih besar sel tumbuhan. Dan di sini juga sudah ada petunjuk-petunjuknya, silakan dibaca dan dilihat. Sekian penjelasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh Imam. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Imam Sukmanjaya. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Imam Sukmajaya. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Analul Qalbiyah. Struktur sel prokariotik. Kita bisa melihat gambar tersebut bahwa yang paling luar ada yang dinamakan dengan kapsul. Kapsul itu yang membungkus isi sel. Kemudian ada lagi dinding sel dan membran sel. Di mana dinding sel dan membran sel ini memisahkan bagian dalam sel dengan lingkungan luar. Kemudian ada lagi sitoplasma. Sitoplasma itu bagian yang berada di dalam sel yang berbentuk cairan. Kemudian ada lagi ribosom. Ribosom ini berfungsi untuk mensintesis protein. Kemudian ada nukleoid. Nukleoid ini tempat berkumpulnya DNA dan RNA atau materi genetik. Kemudian ada flagellum. Flagellum ini atau flagella itu disebut juga dengan rambut getar. Kemudian ada contoh organisme yang memiliki sel prokariotik. Yang pertama ada Archaebacteria. Karakteristik dari Archaebacteria itu yang pertama susunan tubuhnya itu sangat sederhana. Kemudian yang kedua uniseluler atau bersel satu. Yang selanjutnya yaitu habitat pada lingkungan habitatnya itu atau tempat tinggalnya itu lingkungan ekstrim. Dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu metanogen, halofil, dan termofil. Kemudian contoh yang kedua Eubacteria. Yang ketiga Cyanobacteria, yaitu salah satu filum bakteri yang kebutuhan energinya itu melalui fotosintesis karena mempunyai klorofil. Lanjut. Yang selanjutnya yaitu contoh dari sel eukariotik. Yang pertama ada paramecium seluler dengan batu. Paramecium sering ditemukan di lingkungan air tawar. Ini adalah eukariotik bersel tunggal termasuk dalam kingdom Protista dan merupakan genus Protozoa ciliata. Karakteristiknya yang pertama, pada bagian ujung dari tubuh memiliki bagian yang tumpul. Kemudian pada bagian belakang memiliki sebuah bagian yang dimana terlihat meruncing. Hal ini bisa dilihat dari gambarnya ya. Kemudian yang kedua, memiliki sebuah bentuk dari dinding sel. Yang ketiga, memiliki sebuah ukuran dari tubuh yang berada di antara 120 sampai 300 mikron. Jadi tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, harus menggunakan alat bantu seperti mikroskop. Kemudian yang keempat, memiliki sebanyak dua macam inti, yaitu makronukleus dan mikronukleus. Makronukleus dan mikronukleus ini saling bekerja sama untuk melakukan metabolisme. Kemudian
Yang kelima, memiliki sebanyak 2 macam vakuola, yaitu kontraktil dan non-kontraktil. Yang keenam, akan dapat melakukan pergerakan untuk melakukan penggoyangan terhadap silianya. Yang ketujuh, melakukan sebuah reproduksi yang dilakukan secara vegetatif dan generatif. Lanjut. Contoh sel eukariotik yang kedua yaitu euglena. Euglena adalah sel tunggal memanjang runcing di ujung posterior dan tumpul pada ujung anterior. Euglena berhabitat di air tawar dan melimpah di daerah ini, seperti di kolam, peternakan, atau parit saluran air yang mengkonsumsi kotoran binatang. Euglena dapat hidup secara autotrop maupun heterotrop. Perkembangbiakannya pada euglena adalah aseksual, yaitu pembelahan sel. Adapun karakteristik sendiri dari euglena adalah yang pertama, ukuran tubuhnya itu 35 sampai 60 mikron. Jadi, kalau kita ingin melihat harus menggunakan mikroskop. Ujung tubuhnya meruncing dengan salah satu bulu cambuk. Kemudian, hewan ini memiliki stigma atau bintik mata berwarna merah yang digunakan untuk membedakan gelap dan terang. Yang terakhir, memiliki kloroplas yang mengandung klorofil untuk berfotosintesis. Mungkin sekian dari saya. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ipa Nur Latifah. Baiklah, untuk yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudari Ipa Nur Latifah. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Melanjutkan materi dari yang sebelumnya, yaitu tentang fungsi sel. Yang pertama itu ada dinding atau tembok sel, yaitu adalah ruang bagi sel untuk membesar. Dinding sel merupakan ciri khas yang dimiliki tumbuhan, bakteri, fungi atau jamur, dan alga, meskipun struktur penyusun dan kelengkapannya berbeda. Mungkin bisa dilihat ya di gambar tersebut. Oke, next. Selanjutnya, kemudian ada membran sel. Membran sel ini berfungsi untuk sisi yang berada di dalam ataupun di luar. Bisa dilihat oleh teman-teman semua di gambar tersebut, mungkin ada protein, karbohidrat, hidropolik, dan yang lainnya. Lanjut. Nah, kemudian di sini ada sitoplasma. Sitoplasma adalah bagian sel yang terbungkus membran sel pada sel eukariota. Sitoplasma adalah bagian non-nukleus dari protoplasma. Pada sitoplasma terdapat sitoskeleton, berbagai organel dan vesikuli, serta sitosol yang berupa cairan tempat organel melayang-layang di dalamnya. Next. Bisa dilanjut. Kemudian di sini ada mitokondria, yaitu yang menghasilkan energi dalam bentuk ATP. Mungkin bisa dilihat strukturnya oleh teman-teman semua, yaitu ada ribosom, molekul, hop ATP sintesis, DNA, dan yang lainnya. Selanjutnya. Baiklah, untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Muhammad Farih Wafda. Iya, saya akan melanjutkan materi lisosom. Lisosom gunanya untuk mengontrol sistem pencernaan intraseluler di berbagai kondisi. Fungsi lisosom yang pertama, fungsi lisosom adalah pencernaan intrasel dan endositosis. Yang kedua, ribosom. Ribosom merupakan salah satu organel yang tidak memiliki membran, akan tetapi berperan penting dalam proses sintesis, yang mana ribosom berfungsi efektif dalam menerjemahkan kode mRNA yang akan berubah menjadi protein. Kemudian, badan Golgi merupakan bentuk vesikola untuk diekskresi, kemudian membentuk lisosom, memproses protein.
Fungsi yang pertama yaitu memodifikasi, menyortir, dan mengemas makromolekul, yaitu protein, lipid, dan karbohidrat. Yang kedua, membentuk lisosom. Yang ketiga, membentuk proteoglikan. Yang keempat, mengatur transportasi molekul di dalam sel untuk transportasi materi metabolisme. Sentrosom adalah organel sel yang berfungsi aktif pada pembelahan sel yang hanya terdapat pada sel hewan. Kemudian plastida. Plastida adalah organel utama yang hanya bisa ditemukan pada tumbuhan serta alga. Fungsi plastida adalah berperan pada penyimpanan makanan berupa leukoplas dan kromoplas, serta berperan dalam perubahan warna daun, seperti warna hijau yang memberi efek fotosintesis dalam tanaman tersebut. Kemudian mikrotubulus adalah organel sel di dalam sitoplasma semua sel eukariot, berupa silinder panjang yang berongga dengan diameter luas kira-kira 25 nanometer dan diameter dalam kurang lebih 12 nanometer. Panjangnya beragam dari beberapa nanometer sampai beberapa mikrometer. Next. Kemudian penjelasan akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Maulani Diva. Baik, saya akan melanjutkan pembahasan tentang vakuola. Nah, di sini vakuola merupakan ruang dalam sel yang berisi cairan yang berupa rongga yang diselaputi membran. Cairan ini adalah air dan di dalamnya terlarut zat seperti enzim, lipid, alkaloid, garam, mineral, asam, dan basa. Selain itu, vakuola juga berisi asam organik, asam amino, glukosa, dan gas. Oke, next. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Nah, di sini retikulum endoplasma itu berfungsi mendukung sintesis protein, menyalurkan bahan genetik antara inti sel dengan sitoplasma, dan berfungsi sebagai alat transportasi zat-zat di dalam sel itu sendiri. Bisa dilihat di sini ada struktur dari retikulum endoplasma tersebut. Oke, selanjutnya. Dan di sini ada nukleus. Nukleus itu berfungsi menjaga integritas gen-gen, menyimpan informasi genetik, dan mengendalikan proses metabolisme dalam sel. Selanjutnya ada nukleolus. Nukleolus bertanggung jawab dalam pembentukan protein. Di sini bisa kita lihat gambar dari nukleolus tersebut. Dan untuk selanjutnya, ada perbedaan sel tumbuhan dan sel hewan. Nah, dari perbedaan dinding sel tumbuhan itu ada dinding sel kuat dan mengalami penebalan terdiri dari selulosa atau serat kayu, sedangkan dari sel hewan tidak ada membran plasma, tipis dan lentur serta tidak mengalami penebalan. Dan untuk perbedaan dari membran itu sendiri yaitu sel tumbuhan mempunyai membran. Dan sel hewan juga mempunyai membran plasma. Dan untuk sitoplasma sendiri, sel tumbuhan ada dan sel hewan juga ada. Dan mitokondrianya sel tumbuhan ada dan sel hewan ada. Untuk lisosomnya, sel tumbuhan tidak memiliki lisosom dan sel hewan memiliki lisosom. Dan untuk ribosomnya, sel tumbuhan memiliki ribosom dan sel hewan memiliki ribosom. Untuk selanjutnya, badan Golgi. Sel tumbuhan mempunyai badan Golgi dan sel hewan juga mempunyai badan Golgi. Dan untuk sentrosom, sel tumbuhan tidak ada kecuali pada tumbuhan tingkat rendah. Dan sel hewan mempunyai sentrosom. Untuk selanjutnya ada plastida. Sel tumbuhan memiliki plastida dan sel hewan tidak ada.
Dan untuk mikrotubulus, sel tumbuhan tidak memiliki mikrotubulus, sedangkan sel hewan ada. Untuk vakuola, sel tumbuhan memiliki vakuola yang besar. Dan untuk sel hewan tidak ada kecuali pada protozoa. Dan retikulum endoplasma, sel tumbuhan memiliki retikulum endoplasma, sedangkan sel hewan juga ada. Dan untuk yang terakhir yaitu ada nukleus. Sel tumbuhan dan sel hewan memiliki nukleus. Baiklah, cukup sekian dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.